Bismillah, mulai ya. Nanti biar teman-temannya juga masuk. Nanti kalau enggak Iya, Pak. Siap. dimulai-mulai, kasihan kuotanya juga. Sebelumnya perkenalan sedikit dulu ya. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Arifin, Fazilah Arifin, Pak Fazilah Arifin, dari mahasiswa IAIN Salatiga, membantu Bu Farid dan belajar mengajar ya. Di sini saya mengajar SKI, mengulang SKI biar paham juga teman-teman. Panggilnya dan saya juga pertama kali berjumpa di sini sama anak-anak sekalian. Terima kasih atas partisipasinya ya, sudah ikut, dan minta tolong untuk teman-teman lainnya juga diajak masuk Zoom ya, biar ketemu saya. Tuh. Ada yang mau memperkenalkan diri yang berani? Oh ya, on kamera dong. Masa saya sendiri yang on kamera? Ayo on kamera, Mas Aan, Mas Aziz, Mbak Septian. Septian nih laki-laki ya? Mbak Silvi. Septian laki-laki, Pak. Oh, Septian laki-laki. Mbak Silvi. Mas Aan ketua kelas? Nama, Pak. Enggak apa-apa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Langsung saja mulai ya. Tolong di-mute dulu sekalian. Kita mulai ya. Bentar ya. Ini sama saya tak share screen materi PPT kelas 8 ya. Udah pernah belajar ini belum sama Bu Farid? Saya di pondok dulu, Pak. Oh, sudah di pondok. Mantap. Kemajuan kebudayaan Islam ya. Kemajuan kebudayaan dan peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Dimulai dari ini kan kemarin sudah saya jelaskan yang pengembangan keilmuan sama politik. Yang belum di PPT saya itu kemarin yang bagian administrasi ya. Ini langsung menjurus pada administrasi. Kemarin kan sudah. Kemarin kan sudah di bagian
politik sama keilmuan. Nah, yang selanjutnya adalah di bagian administrasi ya. Sebelumnya pernah tahu kan dinasti Abbasiyah itu apa? Sebelumnya pernah ada yang belajar dinasti Umayyah sebelum dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah itu dipelajari di semester di kelas 8 apa kelas 7 ya? Kalian? Apa ujuk-ujuk langsung dinasti Abbasiyah? Kan nggak mungkin kan? Kan ini langsung dinasti. Jadi dinasti Abbasiyah itu hadir setelah dinasti Umayyah. Jadi dinasti itu muncul ketika ada konflik di Ali bin Abi Thalib. Kan pertama kan kepemimpinan Islam itu pada zaman dahulu itu pas waktu Nabi Muhammad. Pertama Nabi Muhammad dulu. Yang kedua ada Khulafa Rasyidin, ada 4 Khulafa Rasyidin, yaitu pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, sama Ali. Nah, setelah itu kepemimpinan berlanjut. Adanya dinasti, kepemimpinan pun bukan lagi pada khalifah ataupun kenabian Nabi Muhammad, namanya dinasti. Kepemimpinan, kepemerintahan, kayak bentuk negara gitu. Jadi dinasti itu kayak bentuk negara Indonesia, negara lain gitu. Namanya yang pertama dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Sedangkan dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah. Itu latar belakangnya. Kenapa ada dinasti? Ya karena ada pemerintahan selanjutnya, pemerintahan Islam selanjutnya. Itu ya. Terus kenapa kok dinasti Abbasiyah hadir, sedangkan dinasti Umayyah tidak hadir? Ya ada faktor-faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah itu tumbang ya, atau dinasti Umayyah itu redup. Artinya sudah tidak berjalan lagi. Dinasti Umayyah itu sudah hancur. Makanya ada muncul kembali dinasti setelah dinasti Umayyah, namanya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sangat maju setelah menggantikan dinasti Umayyah, terutama di bidang ilmu pengetahuan, administrasi, pemerintahan, dan juga politik. Selanjutnya saya jelaskan tentang administrasi pemerintahan. Itu kilas balik kemarin. Yang pertama, di dalam administrasi ada pengangkatan wazir, perdana menteri yang bertugas membantu khalifah yang menjalankan roda pemerintahan. Jadi wazir itu perdana menteri, kayak seperti di sekarang itu ya, kita ada menteri, ada presiden, ada menteri. Nah, menteri itulah di zaman Abbasiyah namanya wazir. Wazir itu perdana menteri, sebutannya perdana menteri untuk membantu khalifah. Khalifah itu kan presiden. Kalau sekarang khalifah itu presiden, wazir ya menteri-menterinya. Banyak sekali menteri pendidikan, menteri kebudayaan, menteri apapun ya wazir ini. Di dalam menteri itu atau wazir itu masih dibantu dengan departemen, masih dibantu untuk mengurus kementerian itu. Salah satunya ada Diwanul Kharaj, Departemen Luar Negeri. Nanti ini jangan dihafal, tapi dipahami aja. Ada menteri, disesuaikan dengan konteks Indonesia. Khalifah itu presiden, perdana menteri itu ya wazir itu ya perdana menteri kayak di kita. Perdana menteri itu dibantu lagi, namanya dewan departemen ini loh. Yang pertama ada Diwanul Kharij atau Departemen Luar Negeri. Nah, Departemen Luar Negeri ini berhubungan dengan dinasti Abbasiyah dengan negara lain, dengan dinasti lain. Kan di Arab kan tidak hanya dinasti Abbasiyah juga, ada Persia, ada kebangsaan Mongol, ada apapun. Nah, Departemen Luar Negeri ini berfungsi menghubungkan atau menjalin silaturahmi antara dinasti Abbasiyah dengan dinasti lain. Kira-kira sampai sini dulu, sampai Diwanul Kharij, paham nggak? Atau mau saya ulang? Gimana? Insya Allah paham, Mbak. Oh, paham. Ini ya, jadi
itu diantar. Terus ada Departemen Luar Negeri ya. Jadi fungsinya departemen itu tadi buat apa? Jalinan silaturahmi. Jalinan silaturahmi itu bahasanya ya buat kalau SMP ya buat ketemenan gitu. Kalau di SMP kan ada temenmu yang kenal di SMP lain lah, itu namanya Departemen Luar Negeri, buat menghubungkan temenmu dengan sekolah lain. Oh, saya punya teman di SMP mana misalnya ini, jadi kamu masuk Departemen Luar Negeri itu. Macamnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada Diwanul Ziman atau Departemen Pengawasan Urusan Negara. Nah, ini kayak apa? Pengawasan urusan negara itu kalau di sekarang namanya kayak KPK, urusan-urusan korupsi, urusan-urusan perampokan, urusan-urusan apapun itu seperti itu namanya Diwanul Ziman. Kalau di Indonesia mungkin namanya KPK ya, urusan negara, pengawasan. Nanti kalau ada yang korupsi, nanti kalau ada yang apa, nanti diawasi sama Departemen Diwanul Ziman gitu. Ada korupsi. Berarti anu Pak, kayak Ya gimana? kayak dewan hukum gitu Pak. Ya, yang mana? Yang Diwanul Ziman. Ya, tanyanya gimana? Anu itu kayak dewan hukum gitu Pak. Dewan? Dewan hukum. Ya, Dewan Hukum. Seperti itu, Dewan. Oh. Kayak ya, dewan yang menghukumi lah. Yang tapi di urusan negara ya, yang paling atasnya, yang menghukumi presiden, khalifah, perdana menteri itu ini Dewan Ziman. Yang bawahnya ini hampir sama ya, Departemen Pertahanan dan Keamanan. Oh ya, Dewan Pengawasan Urusan Negara ini hukum, terus pertahanan ini untuk keamanannya, menjaga ya kayak tentara lah, kayak panglima tentara, polisi dan sebagainya. Ini sama. Kayak di Indonesia kan punya polisi, punya tentara untuk menjaga kedaulatan dari dinasti Abbasiyah. Biar wilayahnya Abbasiyah itu aman, orang-orangnya tidak kriminal, maka diperlukan polisi. Dan biar negaranya tidak diserang, dinasti Abbasiyah tidak diserang bangsa lain, adanya Dewan Keamanan. Nah ini Dewan Hukum benar, katanya Mas apa tadi? Mas Aan ya? Mas Aziz apa Mas Aan? Aziz Pak. Oh Mas Aziz. Aziz. Makasih ya Mas Aziz. Iya Pak. Iya siap. Yang keempat ada Diwanul Akarah. Ini mengurusi Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Ya ini mengurusi ketenaga kerjaannya. Kayak misal di Indonesia itu kan Menteri Ketenaga Kerjaan mengurusi biar sejahtera rakyatnya secara perdagangan, secara kerja, secara apa itu diurusi di tata tenaga kerja. Ya, misal, oh masyarakat ini biar layak itu biar kerja apa ya, seperti itu diurusi di Diwanul Akarah. Pekerjaan umum itu diurusi di Diwanul Akarah. Seperti guru dibayarnya berapa, gajinya berapa, atau seperti pedagang itu gimana membayarnya, prosesnya gimana, itu diurusi di tenaga kerja. Yang berhubungan dengan pekerjaan masyarakat itu dibantu sama Departemen Akarah. Yang kelima ada Diwanul Rosaila, ini Departemen Pos dan Telekomunikasi. Ini penting sekali ya. Ini contoh majunya peradaban Abbasiyah ini kayak di sini potensialnya di Diwanul Rosail. Ini fungsinya untuk mengirimkan surat-surat tentang bala tentaranya berapa, jumlah tentaranya. Jumlah bala tentaranya Diwanul Ziman, Diwanul Jundi dikirimkan surat ke raja, ke khalifah. Terus ada apa itu? Pengiriman gubernur, pemberitaan gubernur itu diberitakan di telekomunikasi.
menjalin hubungan silaturahmi itu kan harus surat menyurat. Kalau era sekarang kan nggak harus surat menyurat ya, nggak harus nunggu 1 hari 2 hari untuk mendapatkan balasan pesan ya. Sekarang kita pakai teknologi, bisa pakai WA itu sekejap bahkan langsung surat Telepon, Pak. Iya, pakai telepon bisa. Zaman dahulu belum ada, dan yang paling bisa menghubungkan itu Dewanul Rosail. Pas zaman Dewanul Rosail ini kontribusinya paling besar, dia membuat kertas ya, kertas pertama kali di umat Islam. Dan kertas itu fungsinya sangat mumpuni ya zaman dulu, karena kan kertas nanti bisa dibuat tempat untuk menulis dan dibuat untuk mengirim surat, untuk mengirim maksud. Terus ada pabriknya kertas. Nah, pabriknya kertas ini ketenagaan pabriknya diurus Departemen Tenaga Kerja. Lah kertas-kertas dan surat menyuratnya Diwanul Rosail. Kayak mengirim, misal dinasti Abbasiyah mau mengirim perjanjian damai dengan dinasti yang lain, maka dinasti Diwanul Rosail lah tugasnya yang menghubungkan surat menyurat itu. Itu ya. Lanjut ya. Paham belum? Iya. Paham. Paham. Yang ketiga, Mbak. mau tanya gimana? Paham atau mau tanya? Nggak ada. Lanjut ya. Selanjutnya ada pengangkatan Ra'isul Kitabah ya. Pengangkatan Ra'isul Kitabah. Ya, ini Ra'iul ini ya turunannya Khalifah, ya. Sekretaris Negara dan memimpin Diwanul Kitabah. Dalam menjalankan tugasnya Rasul kita berbantu 5 orang sekretaris. Nah, ini sekretaris negara. Rasul Kitabah ini kan tadi pertama Khalifah, kepemimpinannya presiden. Terus setelah presiden, itu wakil presidennya namanya Risaul Kitabah, sekretarisnya. Kan di kelas itu ada ketua kelas, ada sekretaris, kan. Sekretaris bagian nyateti, bagian nulis-nulis, bagian mejanya butuhnya berapa, ada teman yang sakit apa atau apa ya, bagian itu bagian administrasi semuanya ada namanya Risaul Kitabah, sekretarisnya dari ketuanya namanya Khalifah, kepemimpinannya. Terus di dalam ini kan tadi Khalifah punya Diwanul Perdana Menteri. Nah, sekretarisnya itu punya Risaul, sekretaris juga. Nah, ini berhubungan tadi sama yang tadi. Katib Rosail itu hubungannya sama Diwanul Rosail. Jadi Diwanul Rosail ini sekretarisnya katib. Katib itu berarti sekretaris dalam bahasa Arab. Kitabah itu berarti sekretaris. Berasal dari kata kitabun. Berasal dari kata buku. Ya berarti ya sekretaris berhubungan dengan buku dan pencatatan gitu. Jadi hubungannya sebagai katib itu berarti sekretaris. Tinggal dihafalkan aja. Nanti hubungannya ini apa? Kharij luar negeri. Berarti katibnya luar negeri, kharij ya sama hubungannya perpajakan dan kas negara. Oh, luar negeri juga berhubungan dengan perpajakan dan kas negara. Bagaimana berhubungan dengan luar negeri bisa menghasilkan pajak, bisa menghasilkan kas untuk keuntungan dinasti Abbasiyah. Ini persuratan sekretaris. Tadi ada bagian surat, ketua surat, terus ada sekretarisnya lagi. Wah, keren banget ada dinasti Abbasiyah itu. Terus ada katib jundi, sekretaris bidang kemiliteran. Kemiliteran pun juga harus punya sekretaris, nggak hanya kegiatan-kegiatan lapangan, juga harus ada sekretarisnya. Menyatat kegiatan-kegiatan militer itu apa aja, atau pelatihan, atau penerimaan anggota militer baru, atau serangan-serangan baru, atau pemberitaan perdamaian baru. Ada Katib Koda, sekretaris bidang hukum perundang-undangan. Ya tadi yang dikatakan dari Mas Aziz tadi, bagian di hukum, sekretarisnya hukum. Hakim itu punya sekretaris. Terus pengacara punya sekretaris dan sebagainya. Lagi
Yang selanjutnya ada Katib Surtah, Sekretaris Bidang Kepolisian dan Keamanan Sipil. Ya ini kepolisian ya. Kepolisian sama kemiliteran beda. Ini kemiliteran ini fokusnya di luar negara, mengamankan negara. Kalau kepolisian dan keamanan sipil, ini fokusnya di mengamankan masyarakat untuk tidak kriminal ya. Biar masyarakat itu tertib kayak Hansip, Saptam dan sebagainya. Kalau ini serangan dari luar, ini serangan dari dalam. Sekretaris Bidang Polisi sama polisi dan militer kan fungsinya seperti itu. Ya, lanjut ya. Paham ya, sekretaris ya? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Kalau bingung tanya aja nggak apa-apa loh. Nggak usah malu-malu. Hukum pertemuan perdana. Yang ketiga ada pengangkatan kepala daerah menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur Amir untuk memudahkan koordinasi Qaryah yang dipimpin oleh Syekhul Qaryah kepala desa. Ini sama. Di khalifah kan pertama kan presiden. Presiden nggak mungkin menjalankan seluruh pemerintahan. Dinasti Abbasiyah itu besar banget kekuasaannya, sampai mana? Hampir sama lah, sama dengan Umar, besar ya, saking besarnya. Dia nggak mungkin, khalifah itu nggak mungkin mengatur itu sendiri kan. Tadi dibantu menteri, dibantu sekretaris menteri, dibantu sekretaris menteri, sekretaris dia. Terus ini masih dibantu lagi. Bawahnya khalifah itu masih ada lagi, namanya gubernur. Kalau presiden punya gubernur, punya camat, punya lurah. Ya itu namanya ini dalam bahasa Arabnya amir, namanya pemimpin, memudahkan koordinasi. Biar daerah sana bisa laporan ke pusat. Misal daerah mana? Daerah Jazirah bisa laporan ke Baghdad. Oh, daerah Jazirah kekurangan kemiliteran atau Jazirah kekurangan pangan, kekurangan pabrik untuk mensejahterakan rakyatnya biar bisa bekerja. Lalu nanti laporan ke pusatnya, ke khalifah. Nanti khalifah laporan ke surat menyurat atau laporan ke Dewan Ketenagakerjaan. Itu koordinasi itu namanya laporan. Misal kayak kepala sekolah, oh kelas ini gini, laporan kepala sekolah itu. Di koordinasi itu, maksudnya seperti itu. Biar nggak semuanya khalifah gitu loh. Khalifah pun juga dibantu. Pemimpin nggak semuanya presiden juga perlu dibantu. Terus ada Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum. Ini berhubungan dengan yang tadi ya, keamanan ya, pertahanan dan keamanan. Dewanul Jundi sama Sekretaris Bidang Kepolisian dan Keamanan Sipil ini hampir sama fungsinya. Untuk menangani perkara agama, untuk bagian agama di bagian Al-Qadi. Ini urusan agama, perceraian agama. Kan dinasti Abbasiyah itu, sedikit informasi ya, dinasti Abbasiyah itu bukan hanya dinasti yang masyarakatnya Islam semua. Cuman kepemerintahannya Islam, masyarakatnya ada yang non-Muslim juga. Ada yang Kristen, Hindu, dan sebagainya. Tapi sistem pemerintahan dan undang-undangnya Islam. Gitu. Nah ini bagian keagamaan Islam yang mengurusi misal zakat, misal apa, misal kemalingan, misal apa dalam urusan agama di bagian Al-Qadi. Hakimnya Qadi. Kalau cerai, dalil agamanya masuknya hakim Qadi. Kalau dia beragama, kalau dia tidak beragama ya nanti ada perkara umum Al-Hisbah, mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata. Hakimnya disebut Al-Mustahsib, hakimnya perkara umum, ya perkara-perkara apa seperti pelecehan seksual atau apa gitu, persoalan-persoalan umum lah, persoalan-persoalan sengketa tanah atau sengketa apa itu nanti perkara umum.
ini jatah rumahku segini kok segini, atau perkara kriminal apa, sabu, narkoba, atau kemalingan, atau semua itu kan masuk perkara umum, nggak semua masuk dalam agama, nggak masuk perkara agama. Nah ini nanti yang menyelesaikan di bagian hukum Hisba, nanti berhubungan dengan yang namanya sekretaris bidang kepolisian dan keamanan sipil. Misalnya ada An-Nazar Manzalim, pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan Al-Qadhi atau Al-Sifahiyut Sahibul Muzalim. Ya banding itu namanya apa? Pengadilan untuk membela jika ada pengadilan yang tidak cocok, maka gitu. Mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini yang tinggal 7 ya. Yang lain kemana? Ada yang tahu? Paling Pak, nggak mau ikut Pak. Nah, kenapa? Males paling Pak. Main game, Pak. Oh. Ini kalau kalian perkenalan boleh nggak? Boleh Oh, Pak, enggak. boleh. Monggo Mas Ajis perkenalan. Nama sama alamat aja deh. Sama kelas. Namanya Aziz Maulana Raja Saputra, G. kelas 8C. Kelas 8C ya. G. Alamat Cetak Tegal Gede Karanganyar. Tegal Gede ya, jauh ya. Iya Pak. Kalau Mas Aan coba. Maaf Nama Aan Kurniawan, kelas 8C. ya, 8C juga. Alamat Tangklik Sringin Jumantono. Semantono ya, beda kecamatan ya, jauh ya. 8C ya, Mas Ajis sama Mas Aan ya. Oke. Kalau Iya, Mbak Pak. Iya. kalau Mbak Septian, Itu lagi Pak, Septian lagi Pak. oh laki-laki. Maaf ya, lupa. Nama Septian Putra Pratama, kelas 8A, alamat Tulus Ringin Jumantono, Pak. Oh Jumantono. Yang 8A disuruh masuk ya, ini enggak. Ya besok-besok aja. Ini juga sudah Iya, hampir Pak. habis. Nanti diinfokan. Pernah ada Zoom, itu ada PPL ya. Tolong dibantu ya Mas Septian ya. Siap, Pak. Mbak Silvi, Nama saya Silvi, saya kelas 8A, alamat Dumbang. Muhammad Dumbang, daerah sini ya, Matese ya berarti ya. Iya, Sama Mas Septian tolong ya, kelas 8A dihubungi ya, biar pada aktif, biar semangat belajar, penuntut ilmu gitu ya. oke. Kalau Mbak Lapna Asifa, Goib Pak, goib. ini kelas apa? Ada yang kenal? 8B itu. 8B, jadi ada 8A, 8B, sama 8C. Sampai C ya, 8-nya ya? Iya Pak. Kalau di kelas lain, di kelas 7 itu sampai D. Kalau Mas Roh, sudah keluar Mas Roh. Nah itu dulu ya. Kembali saya sampaikan ya teman-teman, ini ada tugas sedikit. Nanti dihubungi teman-temannya ya. Tugasnya ini, tolong diperhatikan. Bisa dicatat juga. Kelihatan kan? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah ini ada 3 doang kok. Apa fungsi Diwanul Rosail atau Departemen Pos tadi? Fungsinya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Terus apa itu Al-Mustahid? Apa dan siapa Al-Mustahid itu siapa? Yang ketiga, sekretaris bidang hukum dan perundang-undangan disebut juga dengan apa? Sekretarisnya bidang hukum dan perundang-undangan itu namanya apa? Nanti Zoom ini nanti saya rekam dan saya transfer atau saya pindahkan di YouTube. Nanti biar teman-teman juga bisa mengakses
biar teman-teman juga bisa belajar, biar teman-teman juga tahu yang kemarin ikut Zoom berapa orang, biar teman-teman juga tahu. Nanti tak kirim ke YouTube, terus linknya tak kirim di grup kelas. Lah, pas di YouTube itu kan ada kolom komentarnya. Pas kolom komentar kan kerjakan ini ya. Pertama nama absen dulu. Misal Mas Ajis, nama absen, namanya Mas Ajis, nomor absen berapa, kelas apa, nomor absen berapa, baru jawabannya. Formatnya seperti itu ya. Ajis siapa itu, terus kelas ini, nomor absen ini, jawabannya ini di kolom komentar YouTube. Nanti setelah ini atau besok mungkin ini sudah tak rekam. Setelah itu tak kirim ke YouTube, kalian bisa nonton lagi penjelasan saya. Kalau bisa nanti bisa ditanyakan. Gimana? Berarti jawabnya di komentar YouTube, Pak. Ya, di kolom komentar YouTube ya. Oh, oke, Pak. Oke, siap. Paham masuk saya? Siap, Pak. Paham, Pak, paham. Mas Septian juga paham kan maksudnya? Paham, Pak. Oh, paham. Terima kasih ya. Itu. Jadi formatnya seperti nama, kelas, no absen. Terima kasih. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, Pak. Atau mau sudah atau mau gimana? Kapan masuk sekolah, Pak? Berat ini. Mau sekolah offline ya? Belum tahu ini edaran. Iya, Pak. Enak, Pak. Edaran pemerintah. Dapat uang saku, Pak. Wah, dapat uang saku. Benar.